Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihil ladina astafa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kami perwakilan dari kelompok 13, yaitu dengan beranggotaan yang pertama saya sendiri Ahmad Fakhri Nur Faiz, NIM 2017402085. Yang kedua ada Mas Ahmad Imron Rosadi, NIM 2017402082. Dan yang terakhir ada Mbak Afik Selina Fauziah, NIM 2017402068. Kami, kelompok 13, akan menjelaskan tentang pendekatan semiotika dalam penelitian keagamaan. Yang pertama yaitu pengertian semiotika. Semiotik merupakan salah satu pendekatan untuk mengkaji karya sastra. Muncul sejak perhatian pakar susastra memfokuskan diri pada hubungan antara tanda dan petanda dalam memahami makna melalui proses panjang, sebagai kelanjutan dari pendekatan-pendekatan sebelumnya. Yang kedua, yaitu semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Selanjutnya, semiotik sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial untuk memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan tanda. Dengan demikian, semiotik mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Selanjutnya, yaitu tujuan semiotika. Menurut Littlejohn dalam bukunya Teori Komunikasi The Rise of Human Communication, edisi 9. Ya, baik. Materi yang selanjutnya yaitu memaknai agama melalui semiotika. Sebagai ilmu tentang tanda, pada prinsipnya semiotika dapat diterapkan pada kajian teks keagamaan. Hal ini didasarkan antara lain, yang pertama yaitu agama sering digambarkan sebagai tanda Allah. Yang kedua, teks-teks kitab suci termasuk Al-Quran merupakan himpunan tanda-tanda yang menunjukkan makna tertentu yang perlu digali dalam proses penafsirannya. Yang ketiga yaitu teks-teks kitab suci pada umumnya dianggap sebagai himpunan tanda yang menyampaikan pesan atau amanat ilahi. Yang terakhir yaitu kajian mengenai agama dapat dianalisis sebagai himpunan tanda. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu kontribusi semiotika dalam penafsiran Al-Quran. Kontribusi semiotika dalam kajian Al-Quran meminimalisir kesalahan dikarenakan dalam semiotika makna suatu tanda tidak ditemukan dalam objek signifi yang tampak dirujuknya, tetapi dalam konsep signifikan yang bekerja di dalam suatu sistem yang terbentuk secara budayawi. Berikut ini penulisan nukil pendekatan semiotika yang lebih bersifat aplikatif yang dikembangkan oleh Michael Rivatere dalam bukunya Semiotic of Forty 1978 dan disadur oleh Wiyadmi dalam kitabnya, yaitu yang pertama, memahami sebuah teks secara semiotika adalah dengan menemukan arti atau meaning unsur-unsurnya. Ya, yang kedua yaitu dengan tahap pemaknaan secara semiotik dan hermeneutik. Ya, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Imron. Untuk materi yang selanjutnya adalah semiotika dalam kajian Al-Quran.
Dalam agama Islam, semiotika juga berperan dalam Al-Quran. Kata ayat terdapat ratusan kali dalam Al-Quran. Arti dasarnya adalah tanda, sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 53 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami dalam cakrawala-cakrawala. Ditafsirkan sebagai wilayah bumi yang seluas-luasnya di segala penjuru bumi dan dalam jiwa mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa itu wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah benar. Kata tanda dalam Al-Quran juga berkonotasi bukti dan dapat pula bermakna contoh. Misalnya, pada surat Hud ayat 103, hukuman Allah terhadap Fir'aun dan kaumnya yang sesat, terdapat contoh bagi yang takut akan siksa di akhirat. Pada prinsipnya, Al-Quran sebagai teks dan seluruh agama Islam merupakan wilayah subur bagi analisis semiotik. Letak urgensi semiotika sebagai pendekatan terhadap teks-teks bahasa agama adalah karena adanya proses signifikasi, yaitu sebuah usaha untuk memberikan makna terhadap dunia sebagai tanda. Penerapan pendekatan semiotik seperti yang telah dipaparkan tadi mempunyai kelebihan dan kekurangan, terutama berkenaan dengan bidang kajian teks-teks keagamaan. Manfaat analisis semiotik bahwa pendekatan semiotik memandang suatu teks sebagai keseluruhan dan sebagai suatu sistem dari hubungan-hubungan intern. Pendekatan dengan cara demikian memungkinkan untuk memahami banyak aspek dari sebuah teks yang tidak dapat ditangkap atas dasar suatu analisis yang bertolak dari unsur tertentu, yang terpisah dan berdiri sendiri dari teks yang bersangkutan. Kelebihan lain adalah bahwa pendekatan semiotik membuat kita mendekati teks tanpa interpretasi tertentu sebelumnya atau peranggapan lain. Namun demikian, ada juga beberapa kelemahan mendasar dari pendekatan ini. Analisis semiotik cenderung mengabaikan aspek-aspek kesejarahan, konteks sosiohistoris terhadap teks, dengan menekankan pada struktur internal teks. Semiotik melakukan interpretasi secara historis dalam bidang kajian keagamaan, terutama menyangkut teks-teks agama. Proses semiotik yang tiada berakhir menjadikannya tidak memungkinkan untuk menemukan petanda terakhir, petanda transendental yang mutlak bagi agama. Ketiadaan petanda terakhir ini membuat terperangkap dalam lingkaran semiosis tanpa mampu menemukan makna terakhir. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.